Oke, kita kembali lagi ke seri kedua dari pelatihan kita. Sekarang kita akan masuk ke sesi yang keempat. Sesi yang keempat itu bagaimana kita akan membuat sharing folder, kemudian file, sharing berdasarkan link dan sebagainya. Namun sebelumnya, saya akan memberikan penjelasan terkait bagaimana kita akan mengirim atau menyimpan data ke folder, ke Google Drive. Tapi yang kita kirim itu dalam bentuk folder. Kemudian pada drive saya itu saya klik yang ini, upload. Kalau tadi kita sudah paham bagaimana cara membuat folder baru, kita membuat upload file. Nah sekarang bagaimana kita akan mengupload folder. Jadi di drive saya ini kita klik drive saya, kemudian kita upload folder. Nah kemudian kita pilih folder yang akan kita upload. Contohnya ini folder Sherdos, kita klik, kemudian kita upload. Nah, di sini Google Drive akan memverifikasi merupakan file yang bermasalah, maka klik upload. Di sini akan ada proses upload. Oke, sementara kita menunggu, di sini kita akan memberikan penjelasan bagaimana kita akan melakukan sharing folder ataupun sharing file itu kepada orang yang akan kita kirim. Nah, sebelumnya itu saya coba memberikan penjelasan yang sederhana bagaimana kita menggunakan proses bintang. Oke, kita masukkan di sini. Kita klik kanan, kita tambahkan ke berbintang. Ini contoh file. Misalkan ini kita klik kanan, tambahkan ke berbintang. Oke. Kemudian misalnya ini sudah berhasil diupload, kita klik ke Sherdos. Ini ada dua file yang kita kirim. Di sini kita bisa ganti warnanya. Kita bisa ganti ubah warnanya. Ini kita bisa gunakan yang tambah ke berbintang. Nah, sehingga ketika kita ingin mencari di mana file yang penting, kita tinggal klik yang berbintang. Nah, ini muncul file-file yang kita simpan, kita masukkan bintang sebagai data yang penting. Semisalkan kita ingin melakukan sharing, kita melakukan sharing ke sebuah grup ataupun sharing ke folder kepada teman kita. Oke, misalkan pertama kita akan sharing misalnya file. Kita ingin ada tim yang lain untuk memantau rincian pengeluaran atau anggaran pengeluaran lainnya. Misalnya seperti ini. Nah, ini saya akan sharing. Nah, untuk melakukan sharing saya bisa gunakan dengan cara kita klik ini, kemudian kita klik kanan. Kita bisa menggunakan dapatkan link atau bagikan. Jadi saya pilih bagikan. Nah, di bagikan ini saya bisa menggunakan dua metode. Pertama, saya bisa tambahkan grup yang bisa mengakses, atau saya langsung mengambil linknya saja. Nah, tetapi di sini saya tidak batasi, tapi saya buka. Jadi saya klik di sini. Untuk saya siapa saja yang memiliki. Jadi file ini bisa dilihat oleh siapa saja yang memiliki akses ke dalam link tersebut. Jadi kalau kita mengirim link ini kepada orang dan orang itu mungkin ada 10 orang, 10 orang itu bisa mengakses data kita. Oke. Di sini kita lihat. Oke, kita ulangi lagi. Misalnya kita mau data ini kita sharing. Jadi kita klik data ini, kemudian kita klik kanan, kita ambil bagikan. Nah, di sini tertulis pemiliknya siapa, kemudian kita ambil siapa saja yang memiliki link. Kemudian ini ada 3, yang hanya melihat, yang hanya mengomentar, atau yang editor. Editor itu berarti dia bisa mengedit. Kalau yang melihat, dia hanya bisa melihat saja tapi tidak bisa melakukan pengeditan. Nah, kita coba menggunakan yang lihat saja. Kemudian kita saling link.
kita salin, link sudah disalin, kemudian kita klik selesai. Nah, saya coba masukkan ke link sini misalkan. Ini kita kirim ke orang lain misalkan. Dalam ini ke saya. Oke, sini. Nah, kemudian sini kita klik yang metode tadi yang akan kita kirim, kemudian kita bisa lihat, klik di sini. Kita melihat aktivitasnya. Ada ini detail, ada aktivitas di sini. Di sini aktivitasnya itu adalah siapa saja yang di internet yang memiliki link ini dapat melihat siapa saja. Di sini saya ambil data, kita klik sini. Data yang sudah saya kirim ini. Oke. Nah, ini data. Ini saya sudah buka tadi dan saya berada pada foldernya saya ini. Yang ini adalah folder yang lain, bukan yang folder yang tadi. Kalau folder yang tadi yang ini yang Kiana ini sharing ke saya. Yang ini. Ini Kiana sharing ke saya di sini. Jadi statusnya ini saya hanya bisa lihat saja. Ini. Tapi saya tidak bisa mengedit. Ini saya tidak bisa mengedit. Nah, jikalau orang ini ingin mengedit, dia pasti akan meminta ini. Dia akan mengirim minta akses pengeditan. Dia kirim di sini. Jadi yang tadinya itu kita hanya mengirim, dia melihat saja. Dia tidak memberikan editan atau tidak bisa mengkoreksi. Dia cukup hanya melihat saja. Jadi dia hanya melihat saja. Nah, di sini dia hanya bisa melihat. Nah, ini pun sebenarnya dia tidak bisa mengekspor ataupun menyimpan karena status dia hanya melihat. Ketika dia ingin melakukan pengeditan, dia harus melakukan ini. Meminta akses. Misalnya saya meminta akses pengeditan. Jadi ini orang lain yang akan coba meminta akses untuk pengeditan. Halo, mohon bisa diberikan akses untuk mengedit data ini. Terima kasih. Dia kirim. Nah, ini akan kekirim ke emailnya kita, ke email saya sebagai pembuat. Jadi saya sebagai pembuatnya yaitu kiana.sakur@gmail.com. Saya mengirim data untuk melihat. Nah, di sini muncul satu file permintaan akses untuk metode ini. Saya klik di sini. Oke, ini akan terbuka. Kemudian bagikan di sini. Kalau memang saya mengizinkan, maka saya buka setelan berbagi untuk file yang ini. Oke. Di sini akan dimunculkan, seperti ini. Bagikan metode Kamins ini sebagai editor. Oke, silakan melakukan pengeditan. Oke, kita kirim. Oke, sementara proses. Oke, ini kita sudah akses. Sekarang saya coba tutup lagi. Kemudian saya akses kembali. Oke. Ini. Nah, di sini kalau kita mencoba, kita sudah bisa mengedit tes editing.
Ini tes editing. Nah, di sini terlihat karena dia sudah melakukan permintaan untuk melakukan pengeditan dan saya sudah izinkan untuk proses pengeditan, maka data itu bisa diedit oleh pihak yang lain. Nah, kalau saya mau buka di sini akan terlihat bahwa file ini sudah bisa diedit oleh seseorang. Ini. Oke. Nah, di sini ada tampilan chat, baru di sini ada orang yang mengakses. Kalau misalnya orang yang mengakses itu kita ketahui profilnya, akan muncul seperti ini. Berarti dia sedang mengakses juga, saat ini sedang mengakses, dan juga ada orang lain yang mengakses, yaitu kita sendiri ini. Nah, di sini kita bisa lihat, ini kita bisa buka tampilan detailnya. Ini tampilan detailnya. Ini kontaknya. Ini tadi yang dia kirim email ke kita. Yang ini, kemudian kita bisa kirim email. Ini ada pesan juga. Nah, jadi sekarang ini milik kita. Kemudian ini kita sudah buka. Kita melihat ada yang melakukan aktivitas dengan kita. Tadi kita sudah melakukan sharing data itu dengan menggunakan link. Nah, di sini tadi kita sudah share. Sekarang kita matikan sharingnya. Ini tanda sharingnya itu ada di sini, yang sudah kita link. Nah, di sini akan muncul berapa orang yang sedang mengakses di kita. Untuk bisa menghilangkan linknya ini, klik kelola akses, akan muncul ini. Nah, pertama saya hilangkan yang ini dibatasi. Jadi tidak ada orang di internet yang bisa lihat data kita. Kemudian karena ini saya pemilik, yang ini juga saya hilangkan, hapus akses. Kemudian saya simpan. Nah, sekarang saya coba mengakses data tersebut lewat sini. Harus meminta akses untuk bisa masuk ke situ. Bagaimana cara mengakses secara langsung menuju kepada orang tertentu? Sekarang saya akan mengelola akses yang ini. Kita bisa menggunakan dapatkan link. Ini, ambil di sini. Atau kita bisa menggunakan bagikan. Seperti ini. Atau kita bisa menggunakan klik yang ini. Kemudian kelola akses. Ini ke yang satu. Kemudian oke, ketemu dua. Mohon dikoreksi data ini. Terima kasih. Oke, kita ambil langsung editor agar bisa mengedit. Kemudian kita kirim. Kita akan perhatikan pada email ini. Oke, emailnya ini adalah emailnya saya, email sakur@standigmail.com. Oke, kita lihat ada update baru ini. Ini ada spreadsheet, ini ada dua. Jadi yang terakhir yang ini. Kita klik. Mohon dikoreksi data ini. Terima kasih. Tinggal saya buka. Oke. Sudah dikoreksi. Nah, ini dikoreksi dari yang sakurstandi@gmail.com. Selain itu, saya bisa masuk ke yang satunya lagi. Saya coba tambahkan akun yang di sini. Oke, di sini saya tambahkan akun untuk yang ini.
Oke. Saya menambahkan akun di browser yang ini yang hanya ada tadi milik saya. Nah, di sini dia tetap minta verifikasi. Nah, jadi sini saya tambahkan akun 1. Kalau di sini saya masih punya baru 2 akun. Oke, saya pulihkan lewat verifikasi ke HP saya. Oke, muncul di HP saya 786 311. Oke. Dia akan meminta profil yang baru. Nah, di sini oke, saya sudah koreksi seperti ini. Oke, ini. Nah, kita akan kembali ke akun saya yang di sini. Kita buka. Kita lihat. Nah, di sini ini sudah ada yang mengkoreksi. Tiga-tiganya sedang aktif. Ada 2 orang yang sedang aktif, akan terlihat dan sedang bekerja secara bersama-sama. Nah, ini salah satu cara bagaimana melakukan sharing, baik itu folder ataupun file. Ya, data yang di bagian kita ini cukup banyak. Nah, untuk mencari satu persatu terlalu lama, maka gunakan pencarian. Yaitu apa? Kita punya data folder, data surat. Nah, data surat penting. Ini ada Kiana Sakur yang mengirim bentuk folder. Kita klik sini. Ya, ini sudah masuk. Demikian pembahasan kita untuk sesi yang keempat ini. Nanti akan kita lanjutkan pada sesi 5 untuk proses berikutnya. Terima kasih.